khusus sarai dusun dan kubur jarang kelompok telah. Lengkapnya hadirin dan hadirat majelis ilmu, majelis zikir, thariqah, qadiriyah, naqsabandiyah rahimahullah. Kembali kita awali majelis ini dengan kita sama-sama berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajarkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna nas'aluka al-ismata fil harakati was-sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minas syukuki waz zununi wal awhami as-satirah lil qulubi an mutala'atil ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa niki ternunas pemeliharaan ada terjaga sida-sida Allah, terutama dalam pertama harokat gerak-gerik, saat kedua terjaga dalam diam kita, saat kedua wal kalimat dalam segala ucapan, wal irada terpelihara dari segala ruang kehendak-kehendak, wal khatarat dan mudah-mudahan terjaga dari segala ruang lintasan-lintasan hati. Minas syukur baik berupa rasa ragu, wazunu terjaga lana prasangka buruk, wal auham pelihara lana perasaan-perasaan as-satiratil qulub an mutala'atil ghuyub yang menutupi hati yang belum sami untuk menyaksikan rahasia-rahasia gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan pembahasan masih berkaitan dengan bab pedihnya sakaratul maut. Faqad haka al-anbiya'u, maka sesungguhnya para nabi menceritakan mujarrada sakaratin naz'i, hanya sakarat pencabutan nyawa. Kebanyakan sasampun cerita isi para nabi ini adalah berkaitan dengan pedihnya sakarat saat tercabutnya nyawa. Para sasampun terbahas Nabi menyampaikan ketika terjadi sakaratul maut ini ibarat barat 300 kali tusukan pedang. Dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam, beliau menyampaikan wajatu nafsi kasatin hayyah, ibarat barat domba yang masih hidup yang ditarik kulitnya oleh tukang jegal. Inilah dua gambaran sekarang pedihnya sakaratul maut. Dan selebuhan manusia pasti berida sekarang sakaratul maut. Apakah saat ia dalam keadaan tidur selung-selung mati, apakah dalam keadaan tabrakan atau mati mendarat, selebuhan tanpa terkecuali akan merasakan pedihnya sakaratul maut. Cuma berbeda tingkatan-tingkatan, tergantung amal. Dunar rawati, bukan
ketakutan. Artinya para nabi menceritakan hanya sakaratin nazar, yakni sakarat saat kematian niki dunar robah, bukan menceritakan tentang ketakutan. Allati yudrikuha, yang dirasakan ketakutan itu mayyusyahidu oleh orang yang menyaksikan surata malakil mauti, ya, akan rupa atau bentuk dari malaikatul maut. Kazalika, seperti yang demikian itu, walau ro'aha, seandainya orang melihat rupa dari malakul maut di manamihi, hanya sekedar mimpi, seandainya melihat rupa bentuk dari sakaratul maut, malaikatul maut niki hanya sekedar lewat mimpi, lailatan satu malam, latanaqasu alaihi, pasti mengganggu atasnya baqiyatu umurihi, sisa umurnya. Seandainya dalam mimpi doang kita bertemu melihat langsung rupa malaikatul maut, maka sisa umurnya kita ini tenang, terganggu, ini tenang itu. Fakaifa bi ru'yatihi, maka bagaimana dengan melihat rupa malakul maut itu fi misli tilkal hal, pada keadaan itu. Arti berbeda terus saat tercabut nyawa, maka Allah tampakkan rupa malakul maut ini berbeda. Sekedar lewat mimpi saja sampai akhir umur, sisa umur kita akan merasa terganggu, apalagi langsung saat sakaratul maut. Wa ammal muti'u, dan adapun orang yang taat, fa innahu, maka sesungguhnya ia, maksud orang taat itu, ya rohu, melihat akan rupa malakul maut itu fi ahsani suratin, pada rupa yang terbaik, terbagus, pada sebagus-bagus rupa, wa ajmaliha, dan seindah-indah bentuk. Ternyata orang yang taat ketika ditampakkan, diperlihatkan rupa malakul maut, ternyata ia indah, ia gagah, insyaallah. Sekarang saya pun terbahas, Nabi Ibrahim penasaran, sehingga beliau menyampaikan kepada malakul maut, wahai malaikatul maut, berberu seandainya tampakan diri saat mencabut nyawa orang-orang maksiat. Ketika kau mencabut nyawa orang-orang maksiat, berbeda tampakan diri. Sehingga malakul maut berkata, pasti mampu lebih mampu. Sehingga malakul maut menampakkan dirinya kepada Nabi Ibrahim, menyebabkan Nabi Ibrahim pingsan. Kini Nabi Ibrahim pingsan, ternyata malakul maut ketika mencabut nyawa dengan saat maksiat, beliau malakul maut niki menampakkan diri dalam bentuk manusia, bentuk yang sangat hitam, terus ada rambutnya berdiri, berpakaian hitam, dan bau busuk, mengeluarkan cahaya api kancing asap, langan hidung kancing mulutnya. Saking lengirun penampakan tinjau Nabi Ibrahim dan pingsan. Inilah gambaran malakul maut ketika mencabut nyawa dengan ahli maksiat. Berbeda saat mencabut nyawa dengan saleh, ternyata dalam rupa yang terbaik, rupa soleh, rupa paling gagah. Ini hadis mati. Rawa Ikrimah, ruya Ikrimah itu an Ibni Abbas. Maka sungguhnya diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibni Abbas, anna Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, karena adalah beliau rajulan goyuran. Nabi Ibrahim niki merupakan sosok seorang yang memiliki sifat pencemburu. Wa kana lahu, dan beliau memiliki, Nabi Ibrahim baitun, yakni tempat
atau ruangan atau rumah, ya ta'abbadu fihi, yang beliau pakai ibadah fihi, di bait itu, di rumah itu. Jadi nara khusus rumah yang dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Inilah Nabi Ibrahim. Jadi dia milih kegunaan rumah niki untuk kegiatan-kegiatan sering khusus untuk beribadah kepada Allah SWT. Fa'idha kharaja, maka ketika Nabi Ibrahim niki keluar, gulangan tali niki, aghlaqahu, maka beliau menguncinya. Saking Nabi Arab pemuliaan tempat niki hanya untuk ibadah, setiap sogul pasti dikunci. Dia tak sembarang dengan tamu. Faraja'a, maka saat kembali Nabi Ibrahim alaihissalam, zata yaumin, pada satu hari, fa'idzan birajulin, maka tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang laki-laki. Tinjut Nabi Ibrahim pas buka lawak, idain sopo dengar. Fi jawfil baiti, yakni di dalam ruangan itu. Padahal itu kunci lengan luar. Pas buka, ketajub Nabi Ibrahim harap dengar, dilihat dalam. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, man adkhalaka dari, siapa yang telah memasukkanmu, wahai laki-laki, bidari, ke dalam rumahku. Penasaran Nabi Ibrahim, cerita makjub dalam ruangan, dalam rumah. Faqala, maka berkata, saya berkata, yakni dengan ini, yakni laki-laki yang pendaitan di dalam ruangan ini, rajul ini, ada kholaniha, memasukkan, akan daku, memasukkan akan aku, akan itu rumah, robuha, oleh tuannya. Tuan saepe bahkan artinya sak tamak aku jawab palinnya adalah saepe balik. Maka Nabi Ibrahim berkata, faqala ana robuha, saya adalah tuan, saya adalah pemilik. Nabi Arab pemilik rumah, bukan diartikan Tuhan, tuan, pemilik dari rumah saya, tuan. Faqala, maka berkata rajul, jawaban saat kedua, adkhalaniha, memasukkan aku dimasukkan ke dalam rumah ini, man huwa, oleh zat yang ia amlaku, sangat berkuasa pihak terhadap rumah ini. Jadi yang memasukkan aku ke dalam rumah ini adalah orang atau zat yang menguasai rumah ini, yang memiliki rumah ini. Mini, yang lebih berkuasa dariku, wa minka, dan darimu. Saya maksudnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, ayat tersadar Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala, maka berkata, man anta minal malaikati, siapakah engkau? Termasuk malaikat. Apakah engkau ini termasuk malaikat? Tanda tanya. Qala, berkata laki-laki itu, ana malakul maut. Ia pun menjawab, saya adalah malaikatul maut. Ia jawaban laki-laki. Qala, berkata Nabi Ibrahim, hal tastati'u, apakah engkau bisa, apakah engkau mampu, wahai malakul maut, anturiyani, untuk engkau tampakkan kepadaku, as-surata, akan rupa, akan bentuk, allati tabidu fiha ruhal mu'mini, yang engkau mencabut di dalamnya, pada rupa itu, bentuk itu, ruhal mu'min, akan ruhnya orang-orang beriman. Namun riwayat sak sampun terbahas,
Nabi Ibrahim masih bertanya, bisakah engkau tampakkan rupamu kepadaku saat engkau mencabut nyawa dengan kafir atau dengan manusia? Nah, riwayat saat ini pada ketuhanan, tetapi berbeda tampakan diri ketika engkau mencabut nyawa dengan sak beriman. Nah, ini setiap pelunggu sami ini dengan sak beriman, dengan soleh, datang malakul maut pas tercabut nyawa pun tampakan diri berbeda. Nah, ini pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi jawaban, qala na'am, menjawab malakul maut, na'am, oh siap. Nabi Ibrahim siap menampakkan diri. Pak Arid, nah, lagunanya berbaliklah, ngengos dulu, muter, yang diandang, berbaliklah, ani terhadapku. Fa'arada, mati Nabi Ibrahim, maka beliau berpaling, andang, mudi. Suma iltafata, kemudian Nabi Ibrahim menoleh. Setelah selesai berpaling, maka beliau menoleh ke posisi semula. Fa'idan huwa bisabin, maka tiba-tiba dia, yakni Nabi Ibrahim, bisabin, melihat atau bertemu dengan sosok pemuda. Nah, malaikatul maut ini berubah dari sosok dengan sak bajang. Fadzakara, maka Nabi Ibrahim menuturkan min husni wajhi, jadi menjelaskan malaikul maut berubah jadi dengan bajang ini. Min husni wajhi, dari rupa yang bagus wajah, elok wajah. Wa husni siyabihi, dan bagus pakaiannya. Wa tibi rihi, dan harum wanginya. Beda bahasa Nabi malakul maut ketika mencabut nyawa dengan maksiat, kulitnya bidang, apa nih? Pakaian bidang, terus bulu taek ke atas, terus mengeluarkan bau tak sedap, buluan hidung, kaca mulut mengeluarkan api asap. Sedangkan ketika mencabut nyawa dengan seberiman, pakaian solah, rupa wajahnya tampan dan wangi ambunya, baunya. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, ya malakal maut, wahai malaikatul maut, laulam yalqa, seandainya tidak bertemu al-mu'minu, orang beriman, indal maut, ketika datang kematian, illa surataka, malaikan rupan, kana hasbuhu, adalah pertemuan itu hasbuhu, cukup akan dia. Arti seandainya ketika engkau menampakkan rupamu yang indah, itu sudah cukup bagi orang yang beriman mendapatkan sebuah kesenangan, kebahagiaan saat tercabutnya nyawa. Jadi tak terdiri tamat sampai akhirat ketika tercabut nyawa saat sakaratul maut. Malaikat maut ini menampakkan diri dalam bentuk paling soleh, berarti beda, aman. Lamun menampakkan diri dalam rupa yang buruk, kata juga susah sampai seterusnya. Wa minha, dan diantaranya, belai domir han, mulai tulang lembaran sebelum, dan diantaranya, maksud diantara dari musibah-musibah yang dialami saat sakaratul maut. Fa inna dahawal maut salasun, musibah-musibah ataupun malapetaka saat kematian itu ada 3. Sampun terbahas. Yang pertama Nabi, al-ula syiddatun nazab, yakni sakitnya saat tercabut nyawa. Terus yang kedua ada hiatus saniyah, musyahadatu surati malakil maut,
menyaksikan rupa malaikatul maut. Wa minha, dan diantaranya, arti diantara dari malapetaka saja terdait saat kematian ini, musyahadatul malakaini, menyaksikan langsung dua malaikat al-hafizaini yang menjaga, malaikat penjaga. Ayat kaca bedai di samping malakul maut ada kaca dua malaikat penjaga. Qala Wahbun, berkata Pak Wahab, balagona, sampai kepada kita, annahu ma min mayyitin, bahwasanya tidaklah dari orang yang mati yamutu, akan mati, hatta yutaro alahu, sehingga ia diperlihatkan kepadanya malakanil katibani, dua malaikat pencatat. Nah, tidaklah mati seseorang yang akan mati, malaikat dia akan bertemu, diperlihatkan dua malaikat al-katibani yang mencatat amalahu, akan amalnya. Malaikat pencatat rokib dan kita badai telepon. Oh, ini ternyata malaikat yang mencatat amalan. Maka kita akan berjumpa dengan mereka. Fa in kana mutian, maka jikalau ada, yakni sak mati niki mutian orang yang taat, badai kanca dengan amal dua malaikat niki orang yang taat niki saat dicabut nyawa. Qala, maka malaikat dua malaikat itu berkata lahu, kepada orang yang taat dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nabi ini dua malaikat ini, jazakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu, memberi ganjaran kepadamu, anna, terhadap kami, khairan, yakni kebaikan. Ada yang baik, Allah memberikan, membalas kepadamu berupa kebaikan. Faruba majlis sidqin ajalastana, yakni barangkali majlis yang benar engkau dudukkan kepada kami, wa amalin solihin, dan amal soleh, akhdar tanah engkau hadirkan kami. Arti pun sampai Allah menjadikan engkau orang yang taat, pun teduhan si malaikat niki, moga-moga Allah berikan balasan berupa kebaikan lantaran mereka niki layak saat hidup dunia sering duduk berada di majelis-majelis yang baik, berada di tempat-tempat yang berisi tentang amal soleh. Wa in kana fajiron, dan jikalau ada orang yang mati itu fajiron, jahat. Qala lahu, berkata dua malaikat itu kepada orang itu, la jazakallah anna khairan, moga-moga tidak Allah balas terhadap khairan berupa kebaikan. Ada tamu kebaikan dan kebalas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa rubba majlisi su'id ajalastana wa amalin ghairi sholih akhdartana. Jadi karena orang-orang niki berada di majlis yang buruk dan melakukan amal yang ghairi sholih, maka mereka mendapatkan balasan tetapi bukan dalam bentuk kebaikan. Ayyuni dua malaikat ini ada kebaikan. Wa kalamin qabihin asma'tana, dan ucapan-ucapan buruk yang kau perdengarkan kepada kami. Maka ia pun tercatat buruk. Si malaikat setiap ngeraos lagi, setiap lalu hadir di majelis ada lagi. Setiap pegawaian yang ghairu sholeh, maka malaikat ini berkata la jazakallahu anna khairan,
tidak baik, nenek gaji kebaikan kepada orang-orang. Berbeda namun dengan soleh, nenek gaji berilah mereka kebaikan, sebab mereka selalu duduk di tempat yang Allah perintahkan, mengucapkan kalimat-kalimat soleh. Majelis tinggi. Fazalika, maka yang demikian itu suhusu basaril mayyit, tertuju pandangan mayit ilaihima kepada keduanya. Dirinya doang lain pandangan mayit ini kepada dua malaikat. Wala yarju ila dunya abadan, dan tentu orang yang mati itu tak akan bisa kembali ke dunia abadan selama-lamanya. Bukti, jelas bukti. Dia nak cerita dengan mati Bu Malik tulah pasti akan mati tak kembali. Adahiyatu salisatu, malapetaka atau musibah yang ketiga. Pertama, musibah saat sakaratul maut ini pedihnya saat tercabutnya nyawa. Kedua, ditampakkan rupa dari malaikatul maut, dan juga ditampakkan dari dua malaikat pencatat amal soleh atau amal buruk. Nah, kedua saat terjadi pencabutan nyawa niki, musahadatul usad, menyaksikan kemaksiatan, menyaksikan oleh orang yang bermaksiat, mawadi'ahum, akan tempat mereka. Ternyata saat tercabut nyawa, Allah sudah menampakkan kepada mereka ini tempatnya tahun kembali di akhirat. Bagi orang yang maksiat ditampakkan oleh Allah saat kematian ini berupa minan nar, dari api neraka. Berarti waktu tampakan saat tercabut nyawa ini bagi dengan seahli maksiat minan nar, api neraka. Musyahadatul usati mawadi'ahum minan nar wa khawfihim qatlal musyahadah, dan takutnya mereka itu menyaksikan. Jadi ketika mereka melihat penampakan api neraka, tentu luar biasa dan takut mereka. Fa innahum fi halis sakarat, sungguhnya mereka itu dalam keadaan sekarat, sudah ditampakkan tempat kembalinya. Qad takhazalat, sungguh melemah, kuwahum, yakni kekuatan mereka. Sekuat-kuat manusia saat sakaratul maut, apalagi waktu tampakan ruang tempat kembali dari api neraka, maka berun paling kuat lemah, pasrah, putus asa. Wasta selamat dan pasrah lil khuruj, yakni untuk keluar arwahum, ruh-ruh mereka. Walan takhruja, dan tidak akan keluar arwahum, ruh-ruh mereka itu, malam yasma'u, selama mereka tidak mendengar nadumata malakil maut, akan ucapan malaikatul maut, bi ihdal busroyain, dengan salah satu dari dua kabar. Jadi saat tercabut nyawa tidak akan keluar ruh niki sampai malaikatul maut niki mengucap salah satu dari dua ungkapan. Tinggal apa tuh ditekan oleh isi malakul maut, enggak dua kalimat yang akan keluar dari malakul maut. Bisa pertama, imam ada kalanya ungkapan saat pertama, absyir ya adu Allah, berbahagialah, bersenang-senanglah, wahai musuh Allah, bina, dengan
arti neraka, arti tebing ambulan nikmati fasilitas ada di dalam api neraka. Berarti orang-orang yang dipanggil diucapkan dengan kalimat niki itu oleh malaikat maut kepada musuh-musuh Allah binar, masuk ke dalam api neraka. Au absyir ya wali Allah bil jannah. Kalimat kedua yang disampaikan oleh malaikat maut, yakni bersenanglah, berbahagialah wahai kekasih Allah bil jannah, di dalam surga. Mudahan ini disebut kue si malaikat maut, hamba Allah cabut nyawa, absyir ya wali Allah bil jannah. Bersenanglah jadi dalam surga. Wa min hadza, dan di antara ini ya, dari ini kana khaufu arbabil albab ya. Kira dari kalimat-kalimat niki maka takut ya, adalah ketakutan arbabil albab, yakni orang-orang yang bijak dari orang-orang cerdas ya. Lantaran mendengar kalimat niki maka tentu merasa takut orang-orang yang cerdas, orang yang bisa mengambil hikmah dari satu keadaan, kejadian atau berita. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhruja ahadukum minad dunya, tidak akan bisa keluar seorang di antara kalian minad dunya, dari dunia, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui aina masiru, di mana tempat kembalinya. Ini dalil Nabi menyampaikan ketika manusia tercabut nyawa di sisi Allah, maka roh tidak bisa keluar sampai dia diperlihatkan tempat kembali. Lemah di jero kiamat. Baru apakah surga atau neraka atau saat tercabut nyawa. Wa hatta yara maq'adahu, dan sehingga ia pun melihat tempat duduknya minal jannati awin nar ya, apakah nanti tempat duduknya di surga atau di dalam api neraka. Ajarin sakaratul maut ini adalah proses akhir dari hidup di dunia dan proses awal untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, ibarat dengan balap. Nah, lemon wah lewat garis finish wah tahu diri di mana. Antai ke podium. Percis ketika terjadi sakaratul maut, tak telu pasti terjadi. Saat pertama rasa sakit sakarat, saat kedua ditampakkan rupa malaikatul maut. Seandainya dengan maksiat berarti ditampakkan rupa yang sangat buruk. Seandainya dengan soleh maka ditampakkan malaikat mikir rupa yang indah. Nah, yang ketiga, saat terjadi kematian atau sakaratul maut, maka ditampakkan oleh Allah tempat akhir lemak. Jadi akhirat apakah surga atau apakah neraka? Iya Bu. Tetap tentunas ada yang terbaik kematian demikian, kematian yang husnul khotimah. Saat meninggal maka masuk ke dalam kubur, nepi jak dado di dalam kubur. Ya tetap lebih, maka ini kita lihat bahas al-babul khamis wal arbaun fi bayanil kubri wa su'alihi, bab yang ke-45 tentang menjelaskan perkara kubur dan soal-soal searah ini dalam kubur. Baru ini iklan TV, jangan lewatkan episode berikutnya. Kalau mau terlolos informasi tentang kubur, dan saya tahu ini berjawab. Datang malaikat berdua, itu berjawab, bukan itu berjawab. Ada itu mau ngaji, penuh. Maka dia tahu berjawab, ada sesuai dengan petunjuk bagi Darussalam. Jadi ini bab penting tu. Ya terdai perjalanan ini kira ibarat makin terlalu umroh jauh Mekah Madinah. Lantaran ibadah umroh niki tentu ada dasar ilmu, maka berbicara gawe adin sah,
berbicara tentang selamat teletriki ya cari-cari arah ilmu-ilmu. Maka ketika kita yang sangat panjang menuju Ibadoi masih cari-cari. Lalu terjauh Mekah Madinah harus ada paspor. Kalau tidak ada paspor mustahil bau sampai itu. Seandainya pun bau sampai itu tidak ada paspor ilegal harus. Lemun mah ilegal seandainya mati, jadi impan manok terus itu. Tetalat jadi hutang. Itu ilegal. Maka ketika kita mau pergi ke akhirat, adit aman selamat harus tunjuk berkas dokumen paspor. Apa paspor? Amal soleh. Namun tiada yang bau lolos menuju akhirat. Anda jauh-jauh contoh gitu. Misal makin lemon terlalu jauh-jauh, luwih jalur tol. Makin jalur tol niki bukan penjaga niki manusia. Jika itu sistem tinggal datang arah kartu jadi tempel. Nah lemon dia narak saldo kartu ni kita bau taek pelang ni dia buliwah. Nah lemon amjok akhirat dia narak saldo. Berkedua malaikat be kartu arah ni coba cek saldo dia harap dia melolos tujuan menuju akhirat. Dan ni kira di dunia doang tajah. Ternyata penting syarat saldo, tapi kena saldo amal. Maka jatuh ke akhirat butuh amal. Sila nyadu sila, dia nyadu masila. Nyadu dia nyadu lemak doang dia. Ternyata lu amal soleh, ternyata tentu. Ini Nabi sampai satu pengajian si senang si syukur terus. Nah sebalik orang-orang yang tidak menggunakan mata, telinga, akal, hatinya dalam mendengar petunjuk-petunjuk Allah, maka nyesal luar biasa lemah di jalur kiamat, terutama dengan kafir. Mereka menyembah berhala, pun akui pun turuti pendeta-pendeta. Nah pas menuju akhirat ternyata mereka ini diazab oleh Allah. Ending tolong ngejok berhala, ternyata berhala dia tahu berbuat apa-apa. Ending tolong jawab pendeta merotes gara-gara sida ni buku sampai sembah berhala ni. Mana itu bayi tersiksa apa kita tolong. Maka dia narap kena kita menyembah atau ending tolong kepada makhluk ni yang mencipta adalah Allah. Maka sungguh lucu ketika ada orang yang menyembah berhala. Berhala saat tersembah, iya. Padahal 4.000 tahun yang lalu terajah di sini Nabi Ibrahim. Padahal 4.000 tahun sang lain lah, kejauh. Perbandingan jarak makin dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlatih akal dan ini segera sembah berhala, iya. Lalu sembah, iya tuh ini makanan ini lancar rezeki segala macam. Nabu makin sampai makin loh. Ini membuktikan bahwa yang menentukan orang beriman atau tidak niki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita beriman kepada Allah. Loh dengan sepergelar profesor tapi hatinya tertutup daripada beriman kepada Allah. Hanya gara-gara dia sekitar sembah agak dia parah. Padahal banyak kisah-kisah. Salah satu contoh seperti Imam Abu Hanifah pernah ditanya oleh seorang kafir. Orang kafir ini bertanya, wahai Abu Hanifah, saya lalu sembah Allah, ambilnya Allah sembah. Apakah pernah kau lihat Tuhan yang kau sembah? Oh di kuah. Apakah kau pernah menyentuhnya? Oh di kuah. Pernahkah kau peluk Tuhan, pegang Tuhan? Di kuah, selama di kuah. Dia mau diwah telik, dia mau sentuh, dia mau demak, dia mau kapur. Berarti di arah Tuhan. Bahkan lalu sembah aku bodoh situ. Abu Hanifah orang cerdas. Tak bacaan ayat, bacaan dalil dimilih berdengar dengan barat ini. Sehingga Abu Hanifah balik bertanya,
semeton. Nanek ketuan balik. Si dene pernah melihat akal. Aku ni berjawab, di kuah tu. Uang dek sentuh akal. Nabi ni berjawab, di kuah. Uang dek kapung akal, di kuah. Nanek ketua si dene berakal tu dek. Aku ni berjawab, berakal. Berarti akal tu harap tu dek. Harap tu. Ambil ya. Bukan dek kuah telek. Pada tu ni terus. Bodoh si tu. Dia belum pada bodoh. Memang barat ni lah. Seorang akal sehat pasti menerima Allah SWT sebagai Tuhan. Lemun berbentuk, aku beda gajah makhluk. Lemun berdoyana, aku beda gajah makhluk. Lemun harap anak ke Tuhan, ambil anak. Pasti alangan ina amat. Jika ambil narak anak, berarti arah proses. Ina amat ni dia arah hawa nafsu. Dia arah kemelek. Nyebu-nyebu, jeri anak terus. Ini saat Tuhan berkemelek, nyebu-nyebu. Maka ia pun perlu perajahan sifat 20. Apakah Allah punya sifat 20 dan terbatas 20? Tidak. Walau Allah, sifat Allah dia tetap. Tapi cukup dengan 20 niki mewakili untuk bisa mengenal Allah. Bukan berarti sifat Allah 20 berarti terbatas, berarti dia sempurna. Lagu Arab baik sandingan gua. Sifat 20 ni jalangan bidah doang, sesat, menyesatkan, sedikit bidah doang. Maka mudah-mudahan dengan asbab pengajian safari hall keliling dari gubuk ke gubuk tentu mendapatkan hikmah manfaat untuk diri pribadi selebuhan saat masih hidup. Ada persiapan sebelum datang kematian, insya Allah husnul khotimah. Terus manfaat kepada keluarga, angkat keluarga dia saat masih hidup, sebab kita setiap tengaji sendikman mulai setelah selesai pun tetap berdoa. Ia pun tersuruh karena berdoa kena meskipun mesak teneki Rabbana gadu domirna nana Allahumma inna marabkan Allahumma inni as'aluka. Sak Malik lucu Malik Allahumma inni nas'aluka atau Allahumma inna as'aluka. Itu balik belah boleh. Tersuruh terberdoa Allahumma inna nas'aluka meskipun mesak digembek adik keluarga tetangga selebuan milut kecipratan, sebab mungkin dia wah sempat berdoa, kita berdoa berteduh kami meminta ya Allah milut kecipratan selalu. Termasuk berkah majelis niki mendoakan orang-orang yang meninggal dunia. Ini juga kelebihan. Dan juga kumpul tele majelis niki dari kampung ke kampung tenunas berkah. Aden gubuk satu tempat di hal niki keturunan rahmah, keturunan keberkahan. Silsilah ini lah ruang peninggalan dari guru kita. Jadi dia hikmah ini. Maka beliau meskipun tidak bisa membersamai kita hampir 10 tahun, si waktu hampir 10 tahun, tetapi pahala pun tetap diperoleh oleh beliau, mengalir kepada beliau. Nabi sebab karena berkat beliau ia pun arah majelis ini. Mudah-mudahan jamaah keluarga istiqomah hol sampun ninggal maka senang mau Nabi arah pahala yang kita kirimkan saat pengajian makin ini. Mudah-mudahan kita selebuhan guru keluarga yang meninggal ada terbaik para badai lema itu jalur kiamat terutama di surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, mari kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Bina, kepada ibu bapak kita yang meninggal dunia.